Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Langsung saja kami berdua akan berpresentasi tentang hak dan kewajiban warga negara. Negara kita, negara Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai peraturan enggak? Ya. Kali ini materi pengertian hak dan kewajiban hak warga negara Undang-Undang Dasar 1945 dan kewajiban negara langsung saja akan diterangkan oleh saudara kita atau waktu dan tempat kami silakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kewajiban. Hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab negara. Dan keduanya ini harus saja agar tidak terjadi kesenjangan sosial atau kesenjangan konflik sosial. Selanjutnya, hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak hidup dan mempertahankan kehidupan. Ini masuk dalam pasal 28A dan mempertahankan kehidupan. Jadi kita semua itu memiliki hak untuk mempertahankan kehidupan. Setiap orang itu berhak untuk hidup serta berhak menyelesaikan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya ada atas pekerjaan dan penghidupan rakyat. Nomor 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan dan layak bagi kemanusiaan. Misalnya kita tidak mendapat pekerjaan layak, kita bisa menuntut dan pembelaan untuk kita. Yang ketiga, hak berpendapat dan berserikat. Nomor 28. Dan yang terakhir ya sertifikat dan perkembangan diri. Nomor 28C. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan. Nomor 27 ayat 1. Hukum dan pemerintahan. Kita sebagai warga negara yang baik, dia harus menjunjung menaati hukum. Walaupun hukum itu kiranya tidak menguntungkan bagi kita tetap harus menghormatinya. Yang kedua, membela negara. Nomor 27 ayat 3. Sebagai warga negara, kita harus membela negara. Apapun walaupun negara itu buruk atau
pedoman juga kita harus membela. Itu. Dan ketiga menghormati orang lain. Nomor 28 D. Ini sama halnya seperti memanusiakan manusia. Dan yang terakhir berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan. Nomor 30 ayat 1. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi telah menerangkan secara detail tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia itu harus mematuhi kewajiban bagi rakyat Indonesia. Langsung saja pengingkaran kewajiban. Kebanyakan dari warga Indonesia itu seringkali mengingkarkan kewajiban, yaitu tidak membayar pajak. Itu semua orang Indonesia itu yang berumah tangga itu diharuskan membayar pajak. Uang pajak itu kembalinya ya ke diri kita sendiri, seperti membangun jalan-jalan tol, jalan yang rusak, fasilitas negara seperti rumah tangga, abirama itu juga ya dari uang mana ya, kalau dari uang bayar sendiri ya. Apa? Ya kalau kebanjiran ya didonasikan pakai uang pajak biasanya kan. Ya. Setelah itu yaitu menyalahgunakan kekuasaan yaitu melanggar hukum lalu lintas. Nah, ini sering terjadi melanggar hukum lalu lintas ya. Seperti kemarin Mas Goba, misal ya Mas Goba mau keluar dari tentara tidak memakai helm, itu sudah termasuk melanggar lalu lintas. Kayak bernikah juga belum itu apa? Belum membuat SIM. Belum. Ya itu sudah termasuk. Pokoknya udah punya SIM. Sambung. Legal tapi. Ya seperti itu. Pelanggaran lalu lintas ya, kita harus mentaatilah biar semisal kita nanti ada musibah atau apa, kita bisa terlindungi. Dan kan kita juga nggak tahu musibah apa datangnya, tanggalan juga nggak ada. Nah, dan yang ketiga yaitu melakukan kekerasan dan perbuatan anarkis ya. Ini yang lebih bahaya, ini melakukan kekerasan dan perbuatan anarkis. Banyak ya yang di suku mana itu Madura sama suku Dayak itu melakukan perbuatan anarkis. Dia itu saling merebutkan wilayah. Yang Madura ya gak terima kalau wilayahnya dikuasai oleh suku Dayak, dan kami juga suku Dayak juga tidak terima. Akhirnya timbul saling musuhan, saling menyerang itu. Pada tanggal berapa Mas Andi? Ingat ya? Ya pokoknya ya itu suku Dayak sama Madura itu sama-sama kerasnya. Dan Madura itu ya setiap rumahnya itu ada apa? Istilah celurit atau apa itu? Celurit ya? Ya, Madura itu ya jelas. Polisi aja tidak itu bisa. Tidak ada gunanya, tidak ada yang takut sama polisi. Dan yang ketiga yaitu tidak menjaga persatuan bangsa. Ini tidak menjaga persatuan bangsa. Bisa walaupun kita berbeda suku, budaya, kita harus menghormati satu sama lain dan kita tertimbullah kesatuan wilayah Indonesia. Ya Indonesia timbul rakyat yang sejahtera, harus
menghormati satu sama lain. Dan yang penyebab pelanggaran yaitu ini penyebab pelanggaran sikap intoleran dan egois. Sikap intoleran yaitu di Indonesia kita perlu bersikap toleransi ya, pada semua orang tanpa memandang status atau suku. Jika warga negara memiliki sikap intoleran, maka akan muncul sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Dan kita sebagai warga Indonesia itu ya harus menghormati satu sama lain, meskipun berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras dan budaya, kita harus menghormatinya. Walaupun kadang sikap intoleran ini juga akan muncul pada orang lain. Dan yang ketiga itu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan seperti pemerintahan. Ada juga negatif yang wilayah, misal wilayah Jakarta di orang yang miskin dibantu, yang wilayah Tuban banyak yang belum dibantu. Kayak kemarin juga Prabowo bagi-bagi makan itu sampai sini enggak? Enggak sampai kan? Nah, makanya itu tidak adil, penyalahgunaan kekuasaan. Bukan hanya pemerintahan, juga seperti perusahaan-perusahaan lain. Kalau tidak itu akan dikenai sanksi pelanggaran seperti kemarin yang lagi viral itu yang tidak adil ya Pak. Pertama dioplos menjadi pertalite ya, itu yang juga tidak adil dalam kekuasaan. Itu ada pasalnya, itu pasal berapa pasal ini kita ada. Berapa Mas Adi? Itu Berapa Mas Adi? berapa yang dilempar? Ya pasal berapa? 17 ya. Berapa? 27. Ya 27 itu ada sanksinya. Kalau nggak salah ya penjara 6 tahun Ya, berapa ya? Ya itu. Dan selanjutnya yaitu rendahnya kesadaran hukum. Nah, ini juga sangat penting. Rendahnya kesadaran hukum. Rendahnya kesadaran hukum. Kayak dia menyepelekan. Kayak misal ya belum membuat SIM atau berkendara dari kota tidak memakai helm atau dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu aparat hukum tidak tegas ya. Ini yang penting ya. Aparat itu harus tegas ya. Apabila ada warga Indonesia yang melanggar, hukumannya ya harus sesuai dengan yang dilakukan. Kayak misal kemarin itu tidak sebanding, ada mama itu bawa nyuri gambar ya misalnya dia nyuri gambar di pasar itu di desa Jawa Barat ada salah itu ya. Ya digebukin sampai berdarah itu mas ya. Berdarah. Saya nggak tinggal. Cuma nanya sih, apa nih? Banyak. Katanya 3 kilo yang dicuri. Nah iya. 3 kilo. Banyak. Itu nggak sebanding loh. Itu main hakim sendiri. Berapa 3 kilo. Ya berapa? 50 nggak santai ya mas. Kalau menghakimi itu nggak sesuai yang dicuri. Kalau korupsi aja cuma di penjara berapa 6 bulan 2 tahun itu tidak diapa-apakan dan tidak dipukul dan tidak apa, cuma di penjara. Agak sekali kasihan ya. Ya budaya main sendiri ya, tidak boleh main sendiri. Semua negara budaya itu ada peraturan sendiri, ada namanya peraturan ya, kayak di negara-negara lain juga. Di Indonesia kita negara hukum. Misal ada judi atau yang main slot gitu ya, kalau kewenangan polisi ya kita nggak, kalau enggak ya tidak. Mana pemerintah itu Ada yang main ya misalnya. mau bikin peraturan baru buat penambahan anggaran negara ini.
katanya mau melebarkan kasino. Masa? Iya. Masa? Browsing nggak tuh kalau ada? Iya, bahagia. Ya. Karena bagaimana sebagai negara yang mayoritas Islam kan kocak gitu ya. Oh, bisa gitu. Oh kita. Aduh, berbahaya sih. Keturunan kita semua ini masih bisa memegang negara kita negara kita ini negara sejahtera ya. Nanti Mas Andi sakti ya. Apalagi orang Jawa yang terkenal yang sakti ya misalnya. Orang Jawa apa batu dan kayu jadi tanaman ya. Kayak apa? Minyak di ulet di cepok kan? Minyak di ulet. Itu loh, daun ubi itu loh. Daun ubi. Cepok lah itu. Daun ubi itu ya. Kalau daun ubi biasanya subur-subur sendiri ya. Itu menerangkan bahwa Indonesia itu negara yang ajaib katanya. Ya, sudah presentasi dari kami. Dan kami akan menyimpulkan kita sebagai warga negara Indonesia harus mentaati peraturan-peraturan yang ada dan menjauhi larangannya. Ya. Kalau kita mentaati peraturan dan menjauhi larangannya, negara kita akan bersinar, bersinar, negara kita akan maju, akan sejahtera. Dengan Pak Rosmawe ya, nyata orang Surabaya gitu ya. Dengan Pak Rosmawe ya, rame-rame lantas ya, malam-malam gitu, orang-orang ya. Ya, pokoknya kalau kita mentaati peraturannya lah, mulai dari yang kecil yang besar, sahur negara kita akan maju sendiri. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga ada kesalahan maupun kata-kata. Monggo yang apabila ada yang menjaga dari hati panjenengan ya, apa yang kurang mantap gitu, monggo ditanyakan ya, kita diskusi bersama, kita belajar bersama ya. Oke, saya bertanya, Mas Andi, Mas Yasin, ini kan terkait pelanggaran hak ya. Dalam UUD 1945 pasal 28 dapat berbenturan dengan kewajiban menghormati HAM orang lain dalam pasal 28J. Berikan contoh nyata dari pasal tersebut. Pasal berapa? Pasal 28. 28 tentang pelanggaran berpendapat, hak berpendapat. berbeda-beda. Misal ya 28D. Yang warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah ya, itu 28D. Setiap warga negara itu berhak, maksudnya berhak itu sama rata, pokoknya misal pemerintah mengasihkan rakyatnya, misal mengasih beras sekilo sama beras sekilo ya, semua harus rata, jangan sampai ada yang berkecualian. Bohong suge, bohong miskin harus rata ya. Makanya dipentingkan itu ya orang yang membutuhkan itu yang pasal 28D ya. Yang 28E yaitu setiap orang bebas menurut agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran ya. Di Indonesia kan banyak ya, berbagai pendidikan, berbagai agama ya. Islam, budaya Islam, Katolik, Kristen ya. Itu kan yang paling besar kan gini ya. Katolik apa itu? Yang di Indonesia itu ya, sana kamu di sana. Apa Pak itu? Katolik. Se-Asia itu besarnya itu ya. Itu ya, dan kita dan pemerintah tidak wajib memaksa. Awakmu harus tolong Islam kabeh, ya harus memaksa. Kita harus ya dibebaskan semuanya tentang itu. Dan seluruh ya kita harus mengajarkan dia mengajak ada kebaikan.
Ya itu dia maksimal. Dia gimana? Dia puas atau belum? Ya. Apa namanya? Ya, satu aja. Kenapa hak asasi manusia di Indonesia belum diterapkan secara maksimal? Secara maksimal. Kenapa hak asasi di Indonesia belum diterapkan secara maksimal? Jokowi. Hukum di desa yang banyak kasus pelanggaran yang kemudian dilanjuti secara tegas. Dan ini bisa apa ya? Jadi ini hak manusia yang belum tercapai secara maksimal karena itu hukum tidak normal. Misalnya proses hukum berjalan lambat, misalnya kasus misalnya anak dia yang kedua kepentingan politik dan kekuasaan. Biasanya sering berbeda jadi kita untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Biasanya kelompok yang sangat kuat biasanya dalam Oh, belum mau gimana namanya? Semua yang ya, saya belum. Biasanya itu kurangnya pemahaman dan kesadarannya ya. Kurangnya pemahaman dan kesadarannya ya. Masyarakat biasanya itu belum memahami sebenarnya itu apa ya. Intervensi dunia gitu ya. Ya. Ya itu aja ya. Ya. Siap Mas, dari Kak? Belum. Gimana? Sudah ya. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan tutur kata atau bahasa atau PPT kami belum lengkap, belum terhati, nah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.